Yang pertama kali membacanya Nabi. Pada tahun 2015 ada salah satu daripada putra Habib Hasan Baharun, saya punya ayah, itu bermimpi Nabi. Terkait dengan bermimpi Nabi kita akan jelaskan. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya man ra'ani fil manam faqad ra'a haqqa fa inna syaitana la yatamassalu bi. Barang siapa yang mengimpikan aku dalam tidurnya, berarti dia itu telah melihat sebuah kenyataan yang benar. Karena sesungguhnya setan itu tidak bisa menyerupai aku. Satu-satunya mimpi yang pasti benar, nggak mungkin salah, asalkan tidak bohong, tidak buat-buat, itu adalah mimpi Nabi kita Muhammad. Sehingga alhamdulillah, orang yang bermimpi Nabi itu bukan hanya diperuntukkan bagi para ulama, tidak. Tapi disebutkan oleh para ulama, orang yang bermimpi Nabi itu termasuk sebuah karunia yang terbesar yang Allah berikan setelah Nabi meninggal. Kenapa? Karena di dalam hadis yang sahih yang lainnya, Nabi SAW telah bersabda, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah. Siapa yang memimpikan aku dalam tidurnya, maka suatu waktu nanti akan melihatku dalam keadaan terjaga. Kata yang ulama, kalau dia itu memang ahlinya, memang orangnya, terpenuhi syarat di dalamnya, sebelum dia meninggal dia akan melihat Nabi. Kalau seumpama dia itu bukan ahlinya, ketika dia meninggal Rasulullah hadir untuk menjemput nyawanya. Kalau dia juga bukan ahlinya, maka nanti di padang mahsyar dia akan melihat Nabi dan mendapatkan syafaat Nabi. Oleh karena di antara usaha dan upaya serta angan-angan dan cita-cita orang-orang dahulu, kakek moyang kita, itu diantaranya berdoa kepada Allah supaya diberikan karunia bermimpi Nabi. Sedangkan syarat untuk bermimpi Nabi bagaimana? Sebagaimana saya katakan tadi, bahwa yang bermimpi Nabi itu ada karunia yang Allah berikan pada siapa saja. Bahkan Masya Allah, sekitar beberapa tahun yang lalu ada seorang tetangga kami, pekerjaannya itu tukang jahit. Rumahnya itu biasa sekali, bahkan termasuk orang yang gak punya. Tapi subhanallah, suatu waktu dia itu datang kepada saya, lalu dia berkata begini kepada saya, Bib, benar tidak Bib? Tapi saya melihat sungguhan Bib, sangat yakin, sambil menangis berkaca-kaca dan mengeluarkan air mata. Beliau bercerita pada saya, apa yang kau impikan? Semalam saya bermimpi sholat jamaah, sholat isya bersama Nabi Muhammad. Masya Allah, saya bilang. Saya buka di buku takbir mimpi, katanya kalau kita sholat jamaah bersama Nabi Muhammad, tahun itu juga dia akan berangkat haji dan akan berziarah kepada Nabi Muhammad. Saya sampaikan kepada beliau, subhanallah, ternyata Pak, beliau itu ketika sholat jamaah bersama temannya, dan temannya itu seorang pengusaha. Dari senangnya pengusaha itu mendengar, karena dia itu sholat bermakmum bersama Nabi Muhammad SAW, maka pengusaha itu berkata kepadanya, tahun ini saya akan berangkat ke kamu haji. Subhanallah. Nah, di sini yang kita perlu cermati, ini seorang tetangga yang nggak punya, tukang jahit, tapi bisa bermimpi Nabi Muhammad. Sehingga apa sih syaratnya dan modalnya untuk kita bermimpi Nabi kita Muhammad? Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bermimpi Nabi Muhammad siapapun bisa, yang laki bisa, perempuan bisa. Jabatannya apa saja bisa. Bahkan saya akan sampaikan, subhanallah, mengimpikan Nabi Muhammad atau diimpikan dengan Nabi Muhammad itu kata ulama sama. Ada seorang mantan bupati, kebetulan mantan bupati Pasuruan, dan semoga beliau Bapak Bupati yang telah mendeklarasikan sholawat Bushra ini semoga bersambung kepada Nabi Muhammad, dan insya Allah sebelum meninggal beliau bermimpi Nabi Muhammad, diimpikan dengan Nabi Muhammad insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Beliau ini adalah Bapak Bupati Pasuruan, mantan Bupati Pasuruan, Bapak Jeliteng. Dia berasal dari unsur TNI. Subhanallah, beliau ini diimpikan oleh salah satu orang soleh duduk bersama Nabi Muhammad seperti ini bergandengan. Sehingga kemudian yang bermimpi itu merasa heran. Dia bertanya, Bapak Bupati? Iya. Kenapa dia merasa heran? Karena mohon maaf Pak Bupati, emang Pak jadi Bupati itu tanggung jawabnya besar, bukan cuma di dunia, dunia akhirat. Maka kita doakan semoga beliau ini masuk surga tanpa hisab. Kalau dihisab terlalu panjang Bapak Bupati, kesian. Oleh karenanya kita doakan seperti itu. Subhanallah, yang bermimpi itu bertanya seperti itu, Bapak Bupati? Iya. Dengan apa kau dapatkan kemuliaan, Masya Allah, bisa duduk bersanding dengan Nabi Muhammad? Apa jawaban dia? Dengan berkat tanda tanganku.
untuk membebaskan dan mengeluarkan air dari umbulan itu. Jadi ada air dari sumber mata air umbulan yang ada di Pasuruan yang sampai sekarang itu menjadi pertikaian antara Pemprov sama Pemkap Pasuruan sama Pemprov Jawa Timur. Itu kebetulan pipanya itu lewat depan pondok kami. Subhanallah, pada zaman beliau menjadi bupati tahun 84 itu dikeluarkan dan diarahkan ke pondok kami. Dan pada waktu itu beliau menyumbang untuk mengeluarkannya itu 4 juta rupiah. Subhanallah, dulu muridnya masih 150 orang, sekarang sudah 17.000. 17.000 dibuat mandi, 17.000 buat wudhu, 17.000 mereka itu meminum semua daripada air yang dikeluarkan oleh bupati. Setiap saat dapat jariahnya. Berapa yang dia dapatkan? Sehingga terus naik sampai dibikin bersama Nabi Muhammad. Oleh karenanya Masya Allah, setiap orang yang berselawat di Balai Karimun semuanya, maka beliau dapat pahalanya. Insya Allah semoga menjadi sebab beliau itu termasuk disayang oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita semuanya mendeklarasikan insya Allah kita semuanya termasuk mendapatkan kemuliaan bersama Nabi Muhammad dengan salawat al-bushrah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bermimpi ternyata seorang yang biasa saja, kesehariannya biasa saja, seorang penjahit, tapi beliau itu orang yang bersih hatinya. Inilah yang menjadi syarat utama, harus bersih hati. Bahkan bersih hati ini merupakan syarat utama bukan hanya untuk bermimpi Nabi Muhammad, tapi syarat utama untuk mendapatkan karunia Allah menjadi orang wali itu adalah bersih hati. Untuk jadi wali nggak perlu banyak amal, nggak perlu banyak sholat, nggak perlu banyak sedekah, nggak perlu. Yang penting bersih hatinya, nggak ada benci, nggak ada dengki kepada orang lain. Nah, ini yang menjadi sebab. Tapi kalaupun orang alim, kalaupun dia pengusaha, kalaupun dia itu seorang yang ahli sedekah, walaupun dia itu ahli ibadah, tapi kalau hatinya benci pada orang, hasut pada orang, tidak suka pada orang lain, susah untuk mendapatkan bermimpi Nabi Muhammad SAW. Ini oleh karenanya ayo sama-sama kita ini diberikan modal yang sama. Jangan sampai kita melihat, oh ini pejabat sulit masuk surga, oh ini orang alim gampang masuk surga. Tidak, semuanya dikasih modal yang sama. Kita di depan Allah Ta'ala sama. Karena tidak ada satupun di antara kita yang berani bersumpah, demi Allah, dosa yang telah lalu yang pernah saya lakukan, demi Allah, sekarang satu daripada dosa yang kita berani sebutkan dan berani kita sumpah untuk sudah dimaafkan oleh Allah dan diberikan taubat oleh Allah. Ada yang berani bersumpah? Tidak ada yang berani bersumpah. Sebagaimana tidak ada satupun di antara kita yang berani bersumpah satu kebaikan pun daripada kebaikan yang kita lakukan demi Allah pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Berani bersumpah? Tidak ada yang berani bersumpah. Bagaimana kita akan merasa lebih baik daripada orang lain? Semuanya sama. Semua diberikan modal yang sama oleh Allah SWT. Allah Ta'ala kalau sumpah tidak memberikan modal yang sama kepada hambanya, berarti Allah Ta'ala itu tidak adil. Padahal Allah Ta'ala diantara sifatnya adalah Al-Adil, zat yang maha adil. Oleh karena itu maka jangan pernah kita meremehkan orang, tapi semuanya adalah makhluk Allah, semuanya adalah hamba Allah, semuanya punya kesempatan, semuanya diberikan oleh Allah Ta'ala modal sendiri. Pejabat dengan jabatannya, dengan tanda tangannya, dengan usaha dan upayanya, pengusaha dengan hartanya, orang alim dengan ilmunya, ibu-ibu dengan kebaktiannya kepada suami, ibu-ibu sebagai seorang pemimpin daripada anak-anaknya, semuanya diberikan. Para suami juga seperti itu, semuanya diberikan modal.